warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma, selaku mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Kali ini saya ingin mewawancarai Kepala Sekolah SDIT Al-Barkah untuk memenuhi tugas LK 1.2. Miss Lia, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, mohon maaf Lagi kurang sehat ya, Miss Lia? sedang batuk saya jadinya. Semoga sehat selalu ya, Mohon Miss. maaf suaranya lebih keserak ya. Begini Miss Lia, saya ingin mewawancarai hasil perkembangan peserta didik di SDIT Al-Barkah. Yang pertama, bagaimana motivasi belajar peserta didik ketika dalam proses pembelajaran? Kita harus bisa tadi memilih metode yang tepat untuk anak sesuai dengan minat bakatnya. Selanjutnya adalah kita harus memaksimalkan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah, maupun dalam kelas maupun di luar maupun di lingkungan sekolah. Terus yang ketiga, kita memanfaatkan media belajar juga yang ada di sekolah, terus meningkatkan kualitas guru dengan workshop atau dengan latihan seperti itu. Dan selain itu kita bisa evaluasi ketika proses pembelajaran harus dievaluasi, misalnya mulai supervisi, mulai penilaian, penilaian yang sifatnya langsung maupun tidak langsung seperti itu. Nah juga supaya anak-anak kita termotivasi, kita harus bisa menciptakan suasana di kelas itu menyenangkan pada proses pembelajaran, dan juga menciptakan tadi untuk guru supaya juga termotivasi, bisa semangat dalam mengajarnya, menciptakan kompetensi di tempat kerja yang menyenangkan. Nah, kita lihat nih sekarang kan masih banyak ya rendahnya motivasi belajar siswa di kelas. Kebanyakan tuh penyebabnya apa ya sih? Jadi ada 3 faktor. Apa itu? Keluarga, faktor lingkungan, dan faktor gurunya. Karena keluarga itu biasanya kalau kita lihat keluarganya tidak mendukung anak itu untuk belajar, maka otomatis anak juga akan malas. Anak juga akan tidak semangat kalau dari keluarganya ada yang punya tidak, maka anak-anak itu tidak akan semangat. Dan berikutnya, kalau tadi bukan juga sama, lingkungan tidak menyenangkan, misalnya anak itu ada pembulian atau misalnya itu tidak ada penghargaan, juga sama, membuat dia tidak nyaman. Dan berikutnya faktor gurunya, di sini gurunya juga harus bisa tadi sebelum banyak itu ada asesmen awal, jadi mengetahui kemampuan anak, emosi anak, terus kesiapan anak dalam belajar. Dan insya Allah pada saat si guru itu melakukan asesmen awal, maka guru itu punya langkah-langkah strategis untuk pembelajaran yang menyenangkan disiapkan oleh gurunya karena sudah mengetahui kondisi anak pada awal. Kemudian Miss Lia, bagaimana pemahaman peserta didik dalam literasi dan numerasi? Apakah menemukan kendala dalam proses pembelajaran? Ya, kita kalau yang ini harus berdasarkan apa ya, Betul sekali. berdasarkan rapor pendidikan SDIT Al-Barkah, yaitu kita ada sekitar 40-70% peserta didik kita itu masih minimum untuk numerasinya. Nah, ini apa yang perlu kita dorong tadi? Yang pertama yang kita dorong itu untuk anak-anak kita adalah tadi anak-anak kita harus kita latih dalam kemampuan dasar matematika, komputasi dasar, dan lebih bersama langsung konsep dasar ini awal yang turun. Oh ya, yang jadi yang harus turun ditingkatkan harus lagi. yang turun di rapor pendidikan harus ditingkatkan lagi ya. Jadi semua guru harus mengetahui, dan ini adalah tugas sekolah. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 dengan numerasinya kita harus perbaiki karena kita punya penurunan itu tadi yang pertama matematika, konsep dasar, sama juga tentang kemampuan komunikasi yang terbatas. Betul sekali, harus ditingkatkan lagi ya Miss Lia ya. Yes. Nah, kita lihat nih sekarang nih menurut Miss Lia, apakah penerapan model pembelajaran inovatif sudah dilakukan di dalam kelas? Untuk SDIT di sekolah kita Di ya. sekolah kita Sebagian sudah, sebagian belum. Belum merata Belum berarti ya Miss Lia ya. Jadi untuk yang sudah melaksanakan, kita berikan motivasi lebih bagus lagi. Yang belum itu harus kita itu tadi adanya komunitas belajar di sekolah kita ya, ada komunitas belajar di sekolah kita, nanti guru-guru yang belum termotivasi dan inovatif
maka dia akan melihat bagaimana caranya si guru teman sejawatnya mengajar, dia melihat mencontoh. Nah setelah itu setelah dia melihat mencontoh, nah dia berusaha untuk mau dan adanya semangat dalam dirinya untuk bisa berubah dan mengikuti teman-teman sejawatnya yang sudah belajarnya penuh dengan kreatif inovatif seperti itu. Nah nanti supaya kita bisa mengetahui guru inovatif kerjanya, adanya supervisi, adanya pengawasan, adanya motivasi dan pendampingan dari kepala sekolah dan juga teman-teman sejawatnya. Kemudian Miss Lia, kan ada beberapa guru yang memang belum termotivasi ya. Nah kira-kira apakah karena guru tersebut mengalami kendala dalam menyiapkan media pembelajaran di kelas? Bisa jadi itu tadi kendala-kendala itu yang ada sebenarnya kalau untuk masalah penyiapan media belajar semua tadi tergantung kreativitas guru dan kebutuhan dari anak-anak kita. Nah itu tadi tinggal memang ada kemauan atau tidak ya? Harus ada kemauan dan memang sebenarnya itu harus benar-benar untuk pendampingan lewat kepala sekolah, pendampingan untuk tadi bagaimana motivasi, mengarahkan, membimbing sampai sebenarnya itu menjadi guru yang Insya Allah terus dibimbing ya. Untuk fasilitas yang ada di sekolah kita nih, apakah fasilitas dari sekolah sudah mendukung secara utuh untuk media pembelajaran inovatif tersebut? Ya. Ada perangkatnya nggak Miss Lia? Ada, tapi itu tadi sekolah kita memang dibutuhkan guru-guru yang bisa membuat media pembelajaran yang memang menggunakan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang ada di sekolah. Harus benar-benar bisa mengefisienkan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya contohnya di perpustakaan misalnya ada media-media tentang PAI, terus ada media tentang matematika. Memang itu tidak lama, memang kita harus bisa bagaimana caranya menciptakan, misalnya kita membuat media dengan bahan daur ulang seperti itu. Memang butuh kreativitas dan itu harus pertama bagaimana si guru itu dia punya semangat dan memang dia sudah punya kesadaran untuk membuat media pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan anak. Insya Allah masalah apapun juga dan kondisi keterbatasan sekolah itu akan teratasi dan Betul. Lagi-lagi kembali kepada ke guru apakah ada kemauan atau tidak untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian dari lihat rapor pendidikan tadi terlihat memang numerasi yang paling rendah ya. Nah bagaimana cara dengan pemahaman soal-soal HOTS terkait pembelajaran soal-soal AKM itu anak-anak di kelas kita bagaimana Miss? Untuk di level 5 untuk pelajaran AKM atau soal HOTS itu memang harus dilatih karena kebiasaan anak dilatih dia akan menjadi berpikir kreatif. Nah di sana nanti anak kita akan belajar dilatih prosesnya memang tidak instan ya Miss ya. Kalau itu adalah proses yang panjang, anak kita dilatih nanti anak itu akan bisa menemukan dan untuk pemikiran logikanya, pemecahan problem solvingnya, tidak masalah itu akan terasa. Cuma itu tadi gurunya memang harus yang lain. Jadi pelajaran numerasi ini tidak hanya matematika saja, tetapi semua pelajaran bisa bahasanya bisa ada di sana, ada numerasinya. Bagaimana misalnya di tata narasi menceritakan tentang misalnya ceritakan tentang ada suatu desa yang sedang bertani. Nah di sana pas petani itu Bapak A mendapatkan misalnya hasil kebunannya 50 kintal misalnya, terus ya Bapak B dapat 100 kintal. Dari Bapak A dan B itu yang paling banyak itu numerasi juga. Nah, terus pada pelajaran IPS juga sama kalau pernah, jadi numerasi itu tidak hanya di matematika tapi semua mata pelajaran panjang. Pertanyaan terakhir Miss Lia, sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi terkait TIK dalam proses pembelajaran? Ya, alhamdulillah di STK Bangka karena tadi adanya
pandemi, adanya COVID itu adalah membuat suatu ibrah atau manfaat juga bagi guru untuk adik guru lebih belajar Pengembangan, pengembangan ya. dalam IT seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya pandemi guru sudah bisa mengenal bagaimana pembelajaran lewat IT, hibrid dan segala macam. Misalnya ada lebih ada adanya krisis, adanya apa lagi? Work, Terus ada lagi hanya ada platform yang iya lain-lainnya. betul, guru-guru bisa apa tadi semua materi aksinya di apa Google Drive sama anak kita diajarkan Classroom. seperti itu, dan juga adanya MM ya apa Merdeka Merdeka. Mengajar ya. Jadi di situ juga sama dengan adanya IT dia jadi lebih cerdas lagi, semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Siap, alhamdulillah. Semuanya sudah terjawab, Miss Lia. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik Amin, lagi, amin, lebih amin. profesional untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Terima kasih Miss Lia atas waktunya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.